Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait pentingnya vitamin A pada ibu dan balita. Tadi sempat aku tanyakan adalah terkait nutrisi ya dok ya, pada ibu hamil itu sebenarnya seperti apa sih dok, ketika kita mungkin sudah menakar nih makanan dengan baik gitu ya, apakah masih butuh vitamin, dan sebenarnya makanan yang paling penting untuk diserap oleh ibu hamil itu apa sih dok? Jadi untuk ibu hamil sendiri kan itu adalah yang spesial ya. Jadi sebenarnya kalau lagi hamil itu, kalau kata orang itu boleh semuanya makan, boleh, asalkan memang yang harus ditakar itu adalah kandungan gulanya ya. Terus juga karbohidrat itu juga bisa dikurangin, tapi yang harus tinggi adalah vitamin dan juga protein ya. Karena protein dan vitamin itu juga untuk membantu perkembangan dari janinnya, perkembangan otak anak ya, terus juga vitamin, kalsium, dan suplementasi pada ibu hamil itu memang juga penting. Pasti nanti kalau misalnya kita kontrol gitu ya, akan dapat vitamin tambahan, contohnya vitamin D, terus juga tablet tambah darah, terus juga kalsium ya, karena itu memang membantu untuk pembentukan janinnya juga. Kalau misalnya makanan yang khusus, asalkan dia rendah gula ya, lebih baiknya untuk rendah gula, supaya nanti takutnya kalau misalnya memang anaknya itu ibunya itu konsumsi gula yang tinggi, biasanya nanti takutnya anaknya jadi lahirnya besar gitu, atau makrosomia biasanya ya, jadi anak itu lebih dari 4,5 kilo ya. Kalau itu kan jadinya susah juga nih, nggak bisa provaginam, harus banyaklah persiapan-persiapan lainnya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk buah, sayur, dan juga makan daging-dagingan itu baik untuk ibu hamil dan memang dibutuhkan begitu, apalagi yang tinggi zat besi ya, misalnya kayak daging merah itu diperlukan. Baik, jadi memang semuanya harus dimakan sebenarnya ya dok ya, buah-buahan, sayur-sayuran, Junk food ya yang kalau nggak boleh juga biasanya. Yang penting itu ada real Food ya. biar bisa menyerap nutrisi dengan baik. Baik, silakan dokter untuk kembali. Oke, kita akan lanjut ya. Tadi tentang suplementasi vitamin A pada ibu nifas. Nah, sebenarnya banyak sekali. Nah, kapan ya pemberian untuk ibu nifas itu? Jadi yang pertama, kapsul vitamin A yang warna merah itu kan dia isinya 200.000 ya. Itu diberikan pada masa nifas itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, 1 kapsul vitamin A diminum segera setelah saat persalinan. Yang kedua, 1 kapsul vitamin A kedua itu diminum 24 jam sesudah pemberian kapsul pertama. Ya, biasanya memang kalau misalnya masih di bidan, atau misalnya lahir di puskesmas, nanti juga dikasih vitamin A-nya ya. Catatan ya, tapi ada ini yang normalnya, tapi ada catatannya nih. Jika sampai 24 jam setelah melahirkan ibu tidak mendapatkan vitamin A, maka kapsul vitamin A itu dapat diberikan pada kunjungan ibu nifas pada KN1 ya, atau pertemuan pertama itu 6-48 jam, atau saat pemberian imunisasi hepatitis B pada anaknya ya, itu kan pada 2 hari berikutnya, hari kedua ya, atau bisa juga pada pertemuan kedua, jadi pada saat umur bayinya itu 3-7 hari, atau pada KN ketiga bayinya itu berumur 8-28 hari. Jadi istilahnya paling lama itu 28 hari setidaknya ibu setelah melahirkan itu mendapatkan suplementasi vitamin A. Nah, kenapa penting ya manfaat vitamin A pada masa nifas? Yang pertama adalah untuk bayi dulu ya. Pada bayi, untuk dari ibu ke bayinya itu juga ternyata vitamin A itu meningkatkan kualitas ASI. Jadi nanti bayinya mendapatkan suplementasi vitamin A secara langsung dari ibunya melalui ASI gitu. Selanjutnya meningkatkan kelangsungan hidup anak. Ya tadi ya, selain kelangsungan hidup anak juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi vitamin A memang tinggi untuk daya tahan tubuh dan imunitas, dan juga mencegah komplikasi dari penyakit campak dan diare. Memang anak kecil itu, atau pada masa bayi atau balita itu, kita rentan sekali ya anak-anak itu menderita penyakit campak dan juga diare. Nah, gunanya vitamin A ini adalah mencegah komplikasi, jangan sampai
sampai campaknya itu jadi lebih parah. Memang nanti mungkin akan tetap campak karena penyebabnya adalah virus gitu ya. Tapi dicegah dengan vitamin A supaya komplikasi atau penyakit campaknya itu tidak sampai lebih luas, lebih banyak dan lebih lama. Dan juga diare ya. Jadi diarenya mencegah komplikasi dari diare. Jangan sampai nanti diarenya berlangsung kronis seperti itu. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari vitamin A. Yang paling penting adalah melindungi mata dari seroftalmia dan juga buta senja. Ya, jadi fungsi vitamin A itu yang paling familiar adalah menghindari seroftalmia dan juga buta senja dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan bayi. Itu yang paling banyak pada manfaat untuk bayi. Nah, untuk ibu ternyata vitamin A itu memang dia memelihara kesehatan ibu selama menyusui dan sampai dia usia 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama itu kan sebenarnya ibunya juga pasti capek ya karena anaknya masih bayi kecil gitu ya. Sedangkan vitamin A juga bisa menjaga kesehatan ibu dan juga imunitas ibu dan mencegah buta senja karena kekurangan vitamin A. Misalnya nih ibunya sudah tidak konsumsi vitamin A gitu ya. Sedangkan ibu juga harus memberikan ASI, jadi vitamin A-nya juga diserap sama anaknya, konsumsi, sehingga nanti takutnya ibunya jadi defisiensi vitamin A, yang tadinya normal-normal aja, tapi setelah melewati masa nifas, terus juga menyusui, vitamin A-nya jadi defisiensi pada ibunya. Nanti lama-kelamaan takutnya ibunya akan mengalami buta senja, atau nanti lama-lama penglihatannya akan kabur, atau ya defisiensi karena memang kurang juga nih asupan dari ibunya dapat makan yang mengandung vitamin A seperti itu. Nah, manfaatnya sama ya, jadi meningkatkan kandungan vitamin A dalam air susu, bayinya akan lebih kebal dan kesehatan ibu akan lebih cepat pulih. Ini juga sama. Nah, ini ya, jadi memang ada beberapa penelitian tentang ASI dan juga vitamin A. Jadi di negara berkembang memang bayi itu sangat bergantung pada vitamin A yang terdapat di dalam ASI. Oleh sebab itu maka penting banget bahwa bahwa ASI itu mengandung cukup vitamin A. Jadi anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan ASI itu memang dia akan berisiko lebih tinggi kena seroftalmia atau tadi ya penyakit pada mata tadi dibandingkan dengan anak-anak yang memang mendapat ASI walau hanya dalam waktu tertentu ya. Jadi memang ada penelitiannya vitamin A yang dalam ASI itu ternyata memang sangat berefek nih pada anak-anak yang dapat ASI dari ibunya untuk mencegah seroftalmia atau penyakit pada mata tadi. Dan berbagai studi yang dilakukan mengenai vitamin A juga pada ibu nifas itu memperlihatkan hasil ada juga yang berbeda-beda ya. Jadi anak yang usia 6 bulan yang ibunya mendapatkan kapsul vitamin A setelah melahirkan itu menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah kasus demam pada anak tersebut ya. Jadi dapat ASI terus ibunya konsumsi vitamin A maka anaknya demamnya akan menurun dalam waktu dan waktu penyembuhan anaknya itu akan lebih cepat gitu saat mereka terkena ISPA atau demam juga. Dan ibu hamil dan menyusui seperti halnya pada anak-anak dia akan berisiko mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A karena pada masa tersebut ibunya memang membutuhkan vitamin A ya. Jadi intinya adalah memang vitamin A itu bisa melalui ASI dan bahkan sudah ada penelitiannya kalau manfaat dari vitamin A melalui ASI itu sangat penting gitu ya. Bahkan sampai menurunkan angka kejadian anaknya demam, batuk pilek, diare begitu. Nah, siapa nih yang memberikan vitamin A ya? Jadi vitamin A ini sendiri itu bisa didapatkan di dokter, bidan, paling banyak itu di puskesmas, itu pasti ada ya. Apalagi posyandu ya, di posyandu itu juga ada. Dan kader-kader, jadi kalau misalnya kita posyandu itu ada kader-kadernya, biasanya sudah dapat penjelasan terlebih dahulu dari petugas kesehatan, maka bisa datang ke kader, terus juga ke posyandu dan puskesmas, karena memang vitamin A itu penting. Baik dokter, tahan dulu nih, ada penyimpanan tata cara juga nih ya dokter, tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda para berikut ini. Tetap di Dokter Kita.